ilaha illallah. Ketika illallahnya itulah kita tetapkan dalam hati, zatnya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin mungkin bagi yang datang sholat Jumat ketika saya khutbah, sedikit saya bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim di masjid kita, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini dalam kalimat Bismi ini dua kalimat digabung menjadi dua kata, digabung menjadi dua kalimat. Yang pertama bi ini walaupun dia satu huruf itu sama dengan ada artinya satu kata. Bi sama kalimat yang kedua ismi digabung menjadi bismi. Bi ini maknanya adalah bikana makana biyakunu mayakunu. Bikana makana, bi ini maknanya adalah apa yang sudah ada tidak lepas daripada perbuatannya Allah. Apa yang sudah terjadi tidak lepas daripada perbuatannya Allah. Biyakunu mayakunu, apa yang akan ada tidak lepas daripada perbuatannya Allah, dan apa yang akan terjadi juga tidak lepas daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang sudah lalu, yang sudah terjadi, yang sudah ada, dan yang akan ada dan yang akan terjadi, semuanya itu terjadi atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tetapkan dalam hati kita ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika di illallahnya itu kita tetapkan dalam hati zatnya Allah, sifatnya Allah, dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perbuatannya Allah? Yang sudah terjadi, yang sudah ada, yang akan terjadi, dan yang akan ada, itu semua adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani bahwa semua yang terjadi ini akan terjadi adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu apa? Ada 20, sifat 20. Wujud, qidam, baqa, wa khalaq sampai terakhir. Nah, ini juga harus kita pahami sifat 20. Begitu juga Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah, nama-nama Tuhan kita yang baik. Ada 99 Asmaul Husna. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah sama Tuhan itu dalam konteksnya berbeda. Tuhan itu siapa? Allah itu apa? Nah, Allah itu adalah sebuah nama. Sama dengan saya. Saya ini nama saya Ahmad Daud. Tapi diri saya ini bukan Ahmad Daud, itu hanya nama. Diri saya ini apa? Manusia. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu zat wajibal wujud, yang namanya kita sebut Allah. Dalam hakikatnya kalau kita jumlahkan nama Tuhan kita itu ada 199 Asmaul Husna ditambah dengan satu Allah. Kenapa Allah menyebut nama dia Allah? Kenapa tidak Ar-Rahman? Kenapa tidak Ar-Rahim? Karena baik-baik juga tuh. Karena nama-nama yang baik juga. Kenapa Allah menyebut nama dia Allah? Di antara 100 nama ini, nama yang paling tinggi nilainya, nama yang paling tinggi derajatnya, nama yang paling tinggi nilainya adalah kalimat Allah. Di antara nama yang 100 ini, yang paling tinggi nilainya adalah Allah. Nah, begitu juga kembali ke dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ketika di illallahnya itu kita tetapkan dalam hati kita, yang pertama adalah zatnya Allah, yang kedua sifatnya Allah, yang ketiga perbuatannya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika di Muhammadar Rasulullahnya itu kita ikrarkan dalam hati kita, kita benarkan dalam hati kita bahwa Rasulullah itu adalah utusannya Allah ataupun rasulnya Allah. Nabi Muhammad itu adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita coba. Mudah-mudahan kita bertemu malam hari ini, pulang dari sini mendapat sedikit ilmu tentang dua kalimat syahadat ini, karena rukun syahadat ini jarang dibahas oleh para muallim, para penceramah, begitu juga di sekolah-sekolah agama. Dua kalimat syahadat jarang dibahas. Jadi jangan sampai syahadat kita ini kita ucapkan tapi bolong. Nah, diucapkan tapi tak berisi. Nah, sama-sama kita latih diri kita. Ini butuh latihan, Bapak sekalian, butuh latihan menetapkan yang 4 ini ketika dua kalimat syahadat. Sama-sama kita latih, waktunya kapan dan di mana terserah kita. Pas ketika di atas motor, ketika mau tidur, ketika apapun aktivitas kita, asalkan itu tidak dalam kamar mandi ataupun WC ya. Tidak dalam WC, jangan. Nah, terus tetapkan dalam hati. Yuk sama-sama kita ucapkan syahadat yang pertama, syahadat tauhid.
Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika di illallahnya itu kita tetapkan dalam hati kita yang pertama tadi zatnya Allah, yang kedua sifatnya Allah, yang ketiga af'alnya Allah atau perbuatannya Allah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika di wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah itu ketika dari Muhammadar Rasulullah itu kita yakini, kita benarkan dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. 1, 2, 3. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hati betullah itu bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu cara menetapkan dalam hati. Ini butuh latihan Bapak sekalian ya. Nanti terus asah terus sampai mantap di sini. Kita ulangi dengan sempurna. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan. Dan nanti jangan lupa kalau sudah mantap, sudah paten rasanya kita mengucapkan kalimat syahadat ini sinkron dengan hati kita, maka jangan sampai kita lupakan, kita ajari istri kita ajari anak kita di rumah, siapapun yang bertemu dengan kita, kalau bisa kita dakwahkan rukun daripada dua kalimat syahadat ini. Kita ulangi, rukun syahadat ada 3. Yang pertama menetapkan zatnya Allah, yang kedua menetapkan sifatnya Allah, yang ketiga menetapkan af'al atau perbuatannya Allah, dan yang keempat membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita datang ke tempat ini, Allah berikan ampunan kepada kita, pulang dari rumah ini